Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang peranan larutan penyangga bagi kehidupan. Masih bersama saya dengan Ibu Anggraheni Niryasari. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik diharapkan dapat memahami peran larutan penyangga bagi kehidupan dengan benar. Larutan penyangga atau sering dikenal dengan larutan buffer atau dapar. Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH. Larutan penyangga dia relatif tidak berubah dengan penambahan sedikit asam atau basa meskipun ke dalam larutan tersebut dilakukan proses pengenceran. Peranan larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup berfungsi sebagai penyeimbang pH tubuh. Larutan penyangga terdapat pada cairan intrasel dan cairan ekstrasel. Pada kesempatan hari ini, larutan penyangga itu dia dalam tubuh makhluk hidup dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah larutan penyangga fosfat. Larutan penyangga fosfat itu adalah larutan yang terdapat pada cairan seluruh tubuh makhluk hidup yang tersusun atas H2PO4 negatif 1 dan HPO4 2 negatif. Ketika pH tubuh naik, maka reaksi larutan penyangga fosfat dia sebagai H2PO4 negatif 1, dia akan bereaksi dengan hidroksida, akan menjadi HPO4 negatif 1 dan air. Ketika pH tubuh turun, maka reaksi larutan penyangga fosfat dia menjadi HPO4 2 negatifnya dia akan bereaksi dengan ion hidrogen, akan menghasilkan H2PO4 negatif 1. Pada larutan penyangga karbonat yang kedua, itu larutan penyangga karbonat adalah larutan yang terdapat pada darah dan tersusun atas H2CO3 dan HCO3 negatif 1. Ketika pH tubuh naik, maka reaksi larutan penyangga karbonat itu dia H2CO3-nya dia akan bereaksi dengan ion hidroksida membentuk HCO3 negatif 1 dan H2O. Ketika pH tubuhnya turun, maka reaksi larutan penyangga karbonatnya akan bereaksi HCO3 negatif 1, dia akan bereaksi dengan ion hidrogen akan membentuk asam karbonat. Larutan penyangga hemoglobin. Larutan penyangga hemoglobin adalah larutan penyangga yang terdapat dalam darah. Dia tersusun atas HHB dan HbO2. Reaksi larutan penyangga hemoglobin itu adalah HHB, dia bereaksi dengan O2 akan membentuk HbO2 dan ion hidrogen. Tanpa adanya peranan larutan penyangga dalam makhluk hidup, maka makhluk hidup dapat mengalami asidosis dan alkalosis yang dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan dan organ. Asidosis sendiri itu adalah penurunan pH darah yang disebabkan oleh metabolisme tubuh yang terlalu tinggi karena adanya penyakit diabetes mellitus, diare, penyakit ginjal, dan protein berlebih.
Sedang alkalosis itu adalah peningkatan pH darah yang disebabkan karena kekurangan oksigen. Sekarang kita akan belajar tentang peranan larutan penyangga dalam makhluk hidup. Yang pertama, dia sebagai pengontrol pH darah manusia. Di dalam darah, senyawa penyangga ini ada dalam bentuk H2CO3 yang bersifat asam dan HCO3 negatif 1 yang bersifat sebagai basa konjugasi. Saat kita mengkonsumsi makanan yang asam, secara kimiawi banyak ion hidrogen yang masuk ke dalam tubuh kita, sehingga membuat pH darah di tubuh menjadi turun atau bersifat asam. Saat mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung basa, maka akan meningkatkan pH darah menjadi basa. Tubuh memiliki larutan penyangga yang berfungsi ketika masuknya ion hidrogen dan ion hidroksida dari makanan atau minuman yang kita konsumsi, maka dia akan ditangkap oleh senyawa penyangga. Larutan penyangga di dalam darah ini dia mampu mengikat sehingga pH darah kita kembali stabil. Yang kedua, sebagai pengontrol pH pada air liur manusia. Larutan penyangga dalam air liur manusia, dia menjaga pH mulut tetap berada pada rentang 6,8. Larutan penyangga dalam air liur ini merupakan benteng pertama dalam menurunkan nilai pH makanan yang kita konsumsi, serta menjaga agar email pada gigi kita tetap sehat. Penurunan dan kenaikan pH pada mulut ini dia akan merusak email gigi dan gigi, serta menghasilkan beberapa penyakit lainnya. Yang ketiga, dia sebagai sistem penyangga asam amino. Asam amino ini dia mengandung gugus yang bersifat asam dan gugus yang bersifat basa. Di dalam struktur asam amino terdapat gugus yang bersifat asam dan basa. Dia berguna sebagai sistem penyangga dalam tubuh. Jika terjadi kelebihan ion hidrogen atau ion hidroksida, maka akan diikat oleh gugus yang bersifat asam atau yang bersifat basa. Sehingga larutan yang mengandung asam amino dia akan memiliki pH relatif tetap. Salah satu sumber asam amino dalam makanan yang kita konsumsi adalah makanan yang mengandung protein, seperti yang terdapat pada kacang-kacangan, telur, daging, dan susu. Di dalam makanan dan minuman inilah banyak mengandung asam amino, di mana terdapat bagian-bagian yang berbeda dari protein yang bersifat asam, basa, dan yang bersifat sebagai larutan penyangga di dalam tubuh. Sekarang kita akan belajar tentang peranan larutan penyangga dalam industri. Yang pertama, pada industri farmasi. Larutan penyangga, dia berperan membantu menjaga suasana sehingga sesuai dengan kondisi yang diperlukan oleh zat aktif dalam obat. Di bidang farmasi atau obat-obatan, banyak zat aktif yang harus berada dalam keadaan pH stabil. Karena pH obat-obatan tersebut harus disesuaikan dengan pH cairan tubuh. Seperti pada obat tetes mata, dia harus memiliki pH air mata agar tidak menimbulkan iritasi yang mengakibatkan rasa perih pada mata.
Sedikit saja terjadi perubahan pH pada obat-obatan akan menyebabkan khasiat dari zat aktif tersebut berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Yang kedua, pada industri kosmetik. Larutan penyangga ini sangat dibutuhkan dalam industri kosmetik karena dia berperan dalam menyeimbangkan kebutuhan pH dari suatu produk yang akan digunakan oleh manusia. Pada industri sampo contohnya, produk sampo yang akan dibuat pH-nya harus sesuai dengan pH rambut dan kulit kepala. Rambut tersusun atas protein keratin yang ikatan hidrogen dan ikatan disulfidanya dia berada pada rentang pH 4,6 sampai 6,0. Produk sampo yang memiliki pH terlalu tinggi atau terlalu rendah, dia akan memutuskan ikatan protein yang menyebabkan rambut menjadi rusak. Sehingga dibutuhkan larutan penyangga agar pH sampo tersebut itu dia aman untuk digunakan. Di bidang industri makanan dan minuman ringan, seperti yang sering digunakan adalah natrium asetat dan asam sitrat. Asam sitrat merupakan asam organik lemah yang ditemukan pada daun dan buah tumbuhan genus sitrus atau jeruk-jerukan. Senyawa ini merupakan bahan pengawet yang baik dan alami. Dalam biokimia, asam sitrat dia dikenal sebagai senyawa antara dalam siklus asam sitrat yang penting dalam metabolisme makhluk hidup. Sehingga ditemukan pada hampir semua makhluk hidup. Asam sitrat sangat baik digunakan dalam larutan penyangga untuk mengendalikan pH larutan. Ion sitrat itu dia dapat bereaksi dengan banyak ion logam membentuk garam sitrat. Yang keempat, dia digunakan sebagai penetral pH limbah industri. Larutan penyangga digunakan untuk menetralisir nilai pH yang terlalu besar atau sifat asam dan basa kuat yang terdapat dalam limbah industri, sehingga dapat dilakukan pengolahan lanjutan dan tidak merusak lingkungan. Di dalam pengolahan industri logam, larutan penyangga juga berperan untuk mengurangi kadar bahaya dalam larutan logam ketika dia dibuang atau dihasilkan. Dalam industri kerajinan logam, limbah tembaga dihasilkan dari adanya proses pencelupan dengan menggunakan larutan asam klorida. Limbah dari pencelupan ini akan berbahaya jika langsung dibuang. Maka agar tidak berbahaya diperlukan beberapa senyawa kimia untuk mengurangi kadar logam dan menstabilkan pH larutan yang dibuang agar sama seperti pH di alam sekitar. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih telah menyimak pembelajaran pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.